Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, walhamdulillahi rabbil alamin, ja'ilis sihah tajan ala ru'usin nas, wa sallallahu alaihi ala nabiyyina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin, wa ba'd. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah wa rahimakumullah jami'an, hadirin, hadirat, dan terkhusus kaum ummahat dalam kajian khusus muslimah di Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Karangtengah Permai. Kajian kita pada kesempatan kali ini dengan topik tipe wanita dingin dan tipe wanita panas. Mungkin pertama kalinya kajian ini diunggah di kajian online ataupun offline. Sebenarnya rahman wa rahmakumullah, Allah sudah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 20 dan 21. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Di bumi ada tanda kekuasaan Allah. Dari agungnya Allah menciptakan gunung, ya. Dari Allah ciptakan hewan. Ternyata hewan pun jadi obat penyakit kita. Jangan dibayangin obat itu hanya herbal, hanya obat yang ada di apotik. Hewan pun jadi obat bagi kita. Tumbuhan, air, bebatuan, pohon, udara, oksigennya. Allah jadikan tanda kekuasaan bagi Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini bagi orang yang yakin. Bagi orang yang yakin. Termasuk puncak keyakinan ketika Anda melihat tanda kekuasaan Allah, Anda semakin bertauhid, Anda semakin bertawakal. Coba Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Seandainya Al-Qur'an diturunkan kepada gunung, gunung itu batu, gunung itu keras. Seandainya Allah turunkan Al-Quran kepada gunung, Allah jadikan pada gunung itu akal, niscaya gunung ini bakal tunduk kepada Allah, dan niscaya gunung ini bakal pecah. Seandainya Al-Quran diturunkan. Wah, ini adalah tanda kekuasaan Allah yang Allah jadikan permisalan untuk kita, bagi orang-orang yang mau berpikir. Anda bayangin, ada di antara wanita yang tipenya panas, keras hatinya, lisannya pedas dan tajam, ya, lebih tajam dari pisau. Matanya kalau melihat lebih lancip daripada tombak. Dan tangannya ringan tangan memukul orang di sekitarnya, dari suaminya, mertua, orang tua, dan anak sendiri dipukul. ART dipukul. Nah, hatinya keras. Wah, hati yang keras kayak ini pada kaum wanita yang seperti ini, Allah jadikan ada obat. Obat yang paling manjur di antaranya Al-Quran. Gunung saja bisa hancur. Yang keras, apalagi hati, jantung yang hanya otot, saraf, pembuluh darah, katup, sangat lembek. Bagaimana bakal nggak lembut dengan Al-Quran? Berapa banyak kami dapati wanita yang jantungnya keras, hatinya keras, keras kepala, wataknya keras, dipenuhi dengan dendam, iri, hasad, dengki. Subhanallah. Yang beberapa hari lalu, kemarin lusa ada yang telepon. Ada seorang wanita kena kanker tulang. Diwasiati para dokternya nggak boleh gerak. Kalau gerak, tulang bakal remuk, hancur, karena sudah rapuh. Sebentar, sebelum kita lanjutkan kasus wanita ini, saya ingin tanya.
Sebelum kena kanker tulang, ada nggak kanker yang lainnya? Kemudian disampaikan, dia juga kena kanker tiroid dan kanker rahim. Oke, selesai, finish. Ada nggak dia punya dendam? Udah, mendiagnosa pasien dalam waktu singkat, nggak usah lama-lama. Iya, dendam sama suami. Subhanallah. Intinya pada siapapun mau dendam sama orang tua, dendam sama suami, dendam sama temennya, dendam sama komunitasnya, dendam sama anaknya, dendam sama mertua, apapun dendamnya, hati bakal jadi keras. Bakal semakin mendidih. Seperti jantung ini sifatnya sudah seperti api. Diletakkan kayu bakar, disiram bensin, disulut api. Bakal muncul penyakit panas. Sudah tipenya panas, kena panas. Muncul kankernya panas. Farahmanakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Allah sudah berfirman, kalau Al-Quran diturunkan ke gunung, bakal hancur gunung itu. Bagaimana dengan hati Anda yang keras? Bagaimana cara taunya Anda punya hati keras? Dengar firman Allah tentang surga dan neraka, Anda nggak nangis. Salat malam, Anda nggak nangis. Melihat pemandangan yang harusnya bikin Anda sedih, Anda nggak sedih. Ketika Anda mudah terdorong untuk terjatuh pada maksiat, ketika Anda berat untuk mendatangi perintah Allah, ketika Anda salat nggak pernah khusyuk, ya, ketika Anda merasa dibisikin untuk melakukan keburukan-keburukan, dimimpikan dalam tidur Anda mimpi-mimpi buruk. Alhamdulillah jami'an, baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran. Gunung bisa hancur. Hati, kalau Anda merasa hati Anda keras, hati Anda bakal lembut. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Abi Dawud Asy-Syaukani, orang yang gila, schizofren, pasung dengan besi, dibacakan oleh sahabat Nabi pamannya Kharijah bin Saud. Selama 3 hari dibacakan surat Al-Fatihah, sehari 2 kali, hanya 2 kali, sembuh total. Bagaimana yang hanya autis, hiperaktif, tumor, kanker, stroke, HIV, hepatitis B, TBC. Kenapa manusia lupa dengan Al-Quran? Kenapa mereka selalu mencari obat yang harus dibeli? Kenapa mereka harus memastikan harus X-ray, harus CT scan, harus ini dan itu? Ada obat yang mudah tanpa Anda mengeluarkan uang begitu banyak, tanpa Anda harus menghabiskan tenaga banyak, tanpa Anda harus sedih berlebihan. Al-Quran. Rahimakumullah jami'an. Ada wanita tipe panas, ada wanita tipe dingin. Ada wanita tipe panas, memang diciptakan dari Allah, dari sononya, dia panas. Karakter dia. Ya, karakter dia. Apakah panas ini selalu bersifat buruk? Enggak juga. Wanita yang panas, dia cenderung tegas, sigap, bisa memutuskan sesuatu dengan cepat. Tapi ada saatnya panas, kalau panasnya berlebihan dan tidak dikontrol, bakal menimbulkan masalah. Seperti panas dia, akhirnya menyebabkan dia gampang marah kepada orang lain. Ini contoh, ada yang panas, ada dingin. Dan sekali lagi, apapun tipe kering, apapun tipenya, mau panas lembab, panas kering, dingin lembab, dingin kering, apapun tipenya, ya, sekali lagi, kalau kembali kepada Allah dan Rasulnya SAW, akan bisa dikendalikan. Gue tipe panas, gampang emosi. Ketika ingat sabda Nabi SAW, la taghdab, faraddada mirara. Jangan marah. Dan diulangi Nabi 3 kali. Berulang-ulang diulangi Nabi. La taghdab falakal jannah. Jangan marah. Bagimu surga. Nah, ada yang tipe panas. Setelah memang dari sananya memang psikisnya panas, karakternya panas, wataknya panas, emosi. Ada orang yang panas di antaranya gara-gara makanan. Al-aks bil-aks. Demikian pula sebaliknya orang yang dingin. Ada orang panas gara-gara unsur ma'nawi, gara-gara perbuatan maksiat. Maksiat ini sifatnya panas. Orang sering makan panas, ditambah tipenya dia panas, kalau muncul penyakit, penyakitnya bakal sifat panas. Rahim dia bakal panas. Haidnya lebih dari 10 hari. Ya, kulit dia bakal kering. Rambut dia bakal berikutnya kusam kalau panasnya berlebihan. Dari hitam tebal
kemudian gara-gara panas berlebihan kusam dan akhirnya beruban. Ya, timbullah masalah tiroid, darah tinggi, asam lambung, ya, timbullah penyakit panas, kencing manisnya panas, vertigo migrainnya panas, pusingnya panas. Ya, ini contoh orang panas kalau berlebihan diikuti panasnya, nggak dikontrol, bakal muncul sifat panas. Demikian orang yang suka berbuat maksiat dan dosa itu panas akan mendapat apa? Balasan di neraka yang neraka itu panas. Neraka itu punya dua hembusan, hembusan panas, hembusan dingin. Tapi dinginnya bukan mendinginkan tubuh penghuni neraka, dinginnya membakar. Anda lihat contoh di muka bumi ini, katakan ada gas di bawah, ada minyak di bawah. Anda lihat semakin bumi ke bawah bukan tambah dingin, semakin panas. Udah bahan bakar, ada LPG, ada gas. Anda bayangkan, pernah nggak Anda ketika betulin gas, gasnya keluar, pernah kena gasnya nggak? Yang Anda rasakan dingin apa enggak? Dingin, tapi dinginnya membuat Anda terbakar. Ini masih di dunia. Gimana kalau di neraka? 70 kali lipat dari api dunia. Dinginnya juga dingin banget. Ya, dinginnya menyebabkan luka bakar. Saking dinginnya tangan bisa melepuh. Surah menangkapullah jami'an. Demikian perbuatan maksiat menyebabkan seorang jadi panas. Ya, penyakitnya juga demikian. Efeknya dosa juga demikian. Disiapkan oleh Allah api neraka. Makanya orang yang panas, ya, orang yang panas perlu didinginkan. Di antaranya dengan apa? Kalau Anda merasa diri Anda panas, emosi, ditambahi Anda merasa bermudah-mudahan untuk terjatuh dalam perbuatan maksiat, ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sabar dan sholat Anda itu apa? Untuk menolong Anda. Banyakin sholat. Kalau Anda merasa sedang lemah iman, banyakin sholat. Anda merasa terdorong untuk berbuat maksiat, lihat HP. Maksiat dari lisan, maksiat dari hati. Ya, selalu ghibah, namimah. Ketahuilah, saat itu Anda jadikan sholat dan sabar Anda sebagai penolong. Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan sholat dan sabar sebagai penolong. Dan sabar itu ada 3. Sabar menghadapi diri buruk dari Allah. Sabar dalam menjalankan perintahnya. Dan sabar menjauhi larangannya. Nah, sabar menghadapi takdir buruk dari Allah. Disebutkan oleh para ulama, ya, orang yang iman pada takdir buruk Allah kuat, maka dia bakal jauh dari kesedihan. Dia bakal jauh dari stres. Wal-humum, wal-gham, wal-ham, wal-hazn. Kan jauh. Kenapa? Yang membuat kita sedih, gundah gulana, stres, setan. Nah, orang sedih wajar. Tapi ada saatnya sedih yang buang-buang waktu Anda. Sedih yang membuat Anda sakit sampai ada yang kena kanker. Sedih yang membuat seseorang dibisiki setan untuk bunuh diri. Semuanya dari syaitan. Rahimahumullah jami'an barakallahu fikum. Maka ketika Anda merasakan panasnya gara-gara dosa, apa? Sabar, salat. Ya. Subhanallah, berapa banyak wanita nggak sabar? Nggak sabar dengan suaminya, kena kanker tiroid, kena varises rahim, kanker serviks, adenomyosis, endometriosis, berlanjut kanker darah, berlanjut kanker tulang, berlanjut kanker otak, semua. Mau dioperasi apanya? Bingung dokternya. Harusnya yang dioperasi dendamnya dirilis, diangkat dari jantungnya, dibuang. Farahmanallah jami'an. Demikian jantung kita ini seperti apa? Seperti istana. Istana itu ada penghuninya, ada rajanya. Dan penghuninya itu adalah akal kita. Makanya Allah berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya jantung tapi nggak digunakan untuk mikir. Ya, yang digunakan untuk apa? Dendam, iri, hasad, dengki, sedih.
ya panik, stres, was-was. Ini yang disimpan. Akhirnya apa? Istana yang dikelilingi oleh benteng, menara, pintu gerbang, layaknya penjaga pintu gerbang sedang tertidur, sedang lalai, sedang kena bius sama setan, sama iblis di luar pintu gerbang. Pintu gerbang lemah, kebuka, setan masuk. Muncullah penyakit-penyakit gara-gara hati sudah dibuka pintu gerbangnya. Rahimahumullah jami'an, maka apa? Jadikan salat, sabar sebagai penolong bagi Anda. Allah jadikan melalui sebab inilah obat bagi Anda. Juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan taubat, ya, menjadikan taubat sebagai apa? Sebagai pendingin juga. Atubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya, dan hendaknya Anda bertaubat semuanya. Semoga Anda menang, Anda sukses. Taubat dari perbuatan maksiat, karena maksiat tadi sifatnya panas. Ya, kalau dosa kecil dengan istighfar, dengan amalan kebaikan kita, ya, digugurkan dosa tersebut. Dosa besar harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram, menjadi dingin. Dan induk dari zikir adalah apa? Adalah Al-Quran. Induk dari zikir adalah Al-Quran. Ya, adalah Al-Quran. Maka ketika kita banyak baca Al-Quran, dia jadi tentram. Ini pendinginnya. Rahimanakumullah jami'an barakallahu fikum wa fikunna jami'an. Fa ini akan menjadikan semua panas. Berikutnya ada panas bukan karena diri Anda, tapi panas faktor dari luar sehingga menjadikan tubuh Anda panas. Imma karena makanan, imma karena cuaca, ya, imma karena diri Anda sendiri, tapi faktornya Anda terlalu sering olahraga, ya, dan juga kurang istirahat. Adapun faktor dari luar yang terbesar bagi Anda adalah faktor pandangan mata yang berbahaya yang mengincar diri Anda. Nabi SAW sudah bersabda, "Inna aktsara ummati mautan ba'da qada'illahi wa qadari bisababil ain." Banyak sekali umatku yang meninggal, ya, setelah qada dan qadar dari Allah gara-gara ain, pandangan mata yang berbahaya. Pandangan mata yang berbahaya. Fa ain hak. Sampai Nabi SAW bersabda, riwayat Imam Muslim. Tadi hadis riwayat Thayalisi wa Tahawi. Riwayat Imam Muslim disebutkan, "Law kana syai'un sabaqal qadar la sabaqathu al-ain." Seandainya di sana ada yang mendahului takdir, ada yang mendahului takdir, niscaya ain ini bisa mendahului takdir. Saking bahayanya ain. Saking bahayanya ain. Dan ain ini pandangan yang beracun. Dan dia berdampak, efeknya diantaranya panas pada tubuh Anda. Makanya ada mungkin Anda lihat di salah satu kajian kami berikan judul Beauty is Pain. Cantik itu menyakitkan. Ya, menyakitkan kenapa? Resiko Anda kena ain. Kalau Anda merasa cantik, jangan dipamerkan di medsos. Kalau ngerasa, ya, jangan dipamerin medsos. Kenapa? Karena cantik ya ada cantik nisbi, ada yang cantik mutlak. Ya. Subhanallah, kalau Anda merasa cantik, jangan dipamerin di medsos, ataupun jangan dipamerin di offline. Jangan. Ya, jangan dipamerin diri Anda di pasar, di jalan. Coba, Anda sedang jalan. Misalkan Anda naik motor, naik mobil, buka kaca. Lewat di perempatan jalan, Anda mau ngasih duit. Itu orang yang kasih duit.
yang ngatur lalu lintas, ngelihat wajah Anda bisa tajam. Bisa jadi dia yang melempar air. Belum lagi Anda keluar dari mobil, parkir mobil, orang pada ngelihat Anda. Ya, berapa mata tertuju? Anda jalan di pasar, berapa mata melihat Anda? Apalagi dipasang status selfie. Ya, dipasang di Instagram, di YouTube, berapa juta mata manusia mengincar kecantikan Anda. Beauty is pain, menyakitkan Anda. Subhanallah, ada satu komen di media Instagram kami tentang Ain, viewernya waktu yang nonton sudah 1,8 juta. Dan kami lihat komennya, cukuplah komen ini pelajaran bagi kita. Ain itu hak. Ada yang komen, subhanallah, jangan-jangan ini yang menyebabkan kami hampir cerai. Seorang wanita komen, setelah kami pasang status kemesraan saya dengan suami, 10 menit kemudian langsung kami tengkar besar-besaran sampai hampir cerai. Subhanallah. Ini kuat-kuatan iman. Anda percaya apa enggak dengan hadis Nabi? Anda mau pilih pamer wajah Anda di hadapan manusia, menuai pujian, setelah itu Anda sakit. Beauty is pain. Ya, beauty is pain, sakit pada diri Anda. Ya, kadang beauty is pain, ya, kadang apa? Seperti definisi kalau kita lihat ini orang yang oplas, operasi plastik. Untuk cantik bayar mahal, ngelihat operasinya ngeri banget, kulitnya dikelupas, dimasukin kasa steril, ya, setelah itu dijahit sampai benjol-benjol demi hidungnya kayak orang Korea. Ya, subhanallah, penyakit. Ya, demi Allah penyakit. Anda semakin melihat drakor, melihat artis idaman Anda, dan Anda kepingin mereka seperti mereka, pain. Belum lagi pain dari sisi apa? Ya, beauty is pain. Subhanallah, beli resep glowing. Glowingnya sampai 1 bulan harus keluar 10 juta. Yang pain siapa? Suaminya. Di balik istri glowing, banyak suami gulung kuming. Rahimahumullah jami'an. Subhanallah, belum lagi banyak laki-laki yang matanya harus syahwat, tinya serigala, bakal mengincar wanita ini. Makanya Anda keluar rumah, disebutkan Nabi SAW, idza kharajatil mar'ah, jika wanita keluar min baitiha, dari rumahnya, istashrafaha syaitan, maka setan bakal menghiasi wanita ini. Bayangin, Anda mau cantik gak cantik, sama setan dibikin Anda semakin tambah cantik. Itu tipu daya setan. Ya, sedangkan manusia di luar, subhanallah, apalagi setelah zaman medsos, tingkat kejahatan sangat tinggi. Makanya Anda yang punya anak perempuan, jaga anak perempuan Anda. Keluar rumah, lihat, pakai kaos kaki enggak? Kesolek-molek enggak dia? Ya, lihat, dia di medsosnya sedang pamer wajahnya enggak? Di absen, HP putra putri Anda di absen. Apa yang sudah dilihat? Kenapa? Anda bakal dihisap oleh Allah. Kecuali ketika Anda sudah berdakwah, tapi anak ini nggak mau dengar, urusan dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sekarang kalau kita perhatikan, dari sini kita tahu, ada panas gara-gara psikis, ada panas gara-gara makanan, ada panas gara-gara dosa dan maksiat. Nah, sekarang kita ingin tadabburi ciri-ciri wanita panas dan wanita dingin. Kita bahas panas, dinginnya berarti tinggal balik. Ya, tadi Allah berfirman, dan di bumi Allah jadikan tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang yakin. Fil ardi ayatun lil muqinin, surat Ad-Dariyat ayat 20. Dilanjutkan ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri Anda, ya, Anda hendaknya tadabburi diri Anda. Ada di antara diri Anda sakit, tadabburi sakitnya panas apa dingin? Sakitnya gara-gara psikis atau gara-gara makanan? Sakitnya gara-gara maksiat atau gara-gara kesyirikan, maksiat yang paling besar? Ya,
Anda tadaburi diri Anda. Sakitnya gara-gara pola tidur yang salah, sakitnya gara-gara apa? Cuaca dan lain sebagainya. Nah, ini semua perlu ditadaburi. Farahmanakumullah jami'an, para ulama menuliskan buku-buku mereka melengkapi kitab terkait hadis-hadis yang ada yang disebutkan Nabi SAW, sehingga mereka jadikan konsep ya yang memengaruhi wanita, laki, manusia, panas dingin, diantaranya bisa pola makan, bisa juga perubahan musim cuaca, gangguan jiwa, emosi, juga lingkungan dan gaya hidup. Ya, lingkungan dan gaya hidup. Teori ini yang dikenal dengan teori mizaj yang dibahas oleh para ulama bukanlah teori abstrak, tetapi teori yang digunakan berabad-abad untuk mengenali kondisi tubuh. Ketika Anda kenali kondisi tubuh, Anda bakal tahu potensi penyakit yang bakal muncul pada tubuh Anda sesuai dengan karakter tubuh Anda. Dingin apa panas? Orang dingin, potensi muncul penyakitnya dingin. Orang panas, potensi muncul penyakitnya panas. Sehingga Anda bisa memanfaatkan apa yang ada di luar tubuh Anda. Dari Al-Quran, dari ibadah yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya, dari makanan, minuman, ya, dari kebiasaan Nabi SAW, Anda bisa sesuaikan. Ya, Anda bisa sesuaikan. Sehingga dengan demikian apa? Akan selaraslah ya manusia ini dengan fitrah dan keseimbangan alam. Ya, sehingga di situ dituju titik kesembuhan. Allah sudah menciptakan tubuh kita ini sempurna. Ada orang panas, dingin, lembab, kering, bukan berarti dia pasti bermasalah. Bukan seperti itu. Ya, ada saatnya ketika berlebihan baru muncul masalah. Allah sudah berfirman dalam surat At-Tin ayat 90, ayat 4, ya, ayat yang dari surat yang ke-95 ayat yang keempat, surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ahsanu surah wa ahsanul qamah. Sebaik-baik penciptaan, baik dari sisi anatomi, baik dari sisi fisiologi. Allah sudah ciptakan manusia ini sangat sempurna. Fa rahimanakumullah jami'an, Allah jadikan tubuh kita yang sempurna ini akan ada saatnya keluar dari titik sehat. Ya, tentunya sebab terbesarnya adalah diri kita sendiri. Takdir sudah dicatat, tapi di sana ada sebab yang menyebabkan diri kita sakit, ya karena perantara diri kita sendiri. Ya, kitalah yang menyerumuskan diri pada sebab. Kita menyerumuskan diri kita pada sebab. Sekarang bagaimana cara mengetahui, mengidentifikasi ya tubuh Anda dalam keadaan sehat atau sedang keluar dari titik sehat? Imma panasnya berlebihan, imma dinginnya berlebihan. Disebutkan dalam kitab Al-Mansuri fi Tibb yang dikarang oleh Ar-Razi, ya Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, yang meninggal pada tahun 313 Hijriah, dan diperkirakan dia meninggal sekitar 60 tahun sebelum Ibnu Sina lahir. Dan akidah dia lebih lurus daripada Ibnu Sina. Dan sebagian masyayikh menyebutkan Ar-Razi lebih pantas dijuluki bapak kedokteran Islam dibanding Ibnu Sina. Tetapi yang sudah menyebar di telinga kaum muslimin yang naik ke permukaan adalah Ibnu Sina. Sekarang kita lihat contoh dari mengidentifikasi tubuh Anda, termasuk
panas apa dingin, bisa dilihat contohnya dari syar, dari rambut. Yang pertama, ya, rambut yang lembut, rambut yang lembut, yang tipis. Fa ini dikaitkan dengan juga karakter dia, di antaranya apa? Dia akan menunjukkan orang yang penakut, juga minderan. Ya. Adapun rambut yang husn, rambutnya besar, tebel-tebel, ya. Kalau dipotong pendek, jabrik, ya. Dia menunjukkan apa? Syuja'ah, pemberani, ya, pemberani. Dan orang yang banyak rambutnya di perutnya, terutama permisi di bulu kemaluannya, menunjukkan dia apa? Yadullu ala syabak, syahwatnya tinggi. Ini termasuk orang yang panas, termasuk wanita yang tipe panas juga bisa dibaca dari ini. Ya, dibaca dari ini. Termasuk juga tadi bisa dilihat dari kasus haidnya. Haidnya berlebihan. Ya, seringnya lebih dari 10 hari. Ini tipe panas banget. Kemudian alisnya juga tebel. Apalagi alisnya nyambung. Ya, ini panasnya ekstrim. Panasnya ekstrim. Adapun di sana juga kadang tumbuh rambut alal katifain wal unuq. Banyak rambut di mana? Di sekitar bahu dan di leher. Ya. Ini menunjukkan apa? Al-hamd wal jur'ah. Ya. Orangnya ini adabnya kurang dan bisa jadi ada kedunguan. Ini masuk ilmu firasah. Makanya harus hati-hati dan nggak boleh menjazm, nggak boleh memvonis. Rambut yang memenuhi dada, terutama pada kaum lelaki, ya, dalil ala qillatil fatanah. Ya, nggak secerdas orang yang nggak ada rambutnya di dada. Tapi syahwat dia tinggi. Ya, dia bakal bersyahwat tinggi. Ini Anda bisa mengidentifikasi Anda panas apa dingin, di antaranya bisa dimulai dari rambut. Kemudian bisa dilihat dari uh, warna kulit. Ya, warna kulit yang apa? Al-ashqar, al-ahmar, yadul ala kasratid dam wal hararah. Kalau warna kulitnya lebih condong kemerahan, menunjukkan darahnya dia numpuk. Nah, betul, itu panas. Kalau dipegang, disentuh kulit Anda sentuh kulit Anda pegang, dia panas. Tapi bersisik, berarti panas kering. Tapi kalau panas, tapi lembab, banyak kelembapan, berarti panas lembab. Atau kulit Anda dipegang panas, tapi berotot, berarti panas lembab. Kalau dipegang panas, tapi dagingnya sedikit, ya, kurus, berarti panas kering. Nah, penyakit yang muncul juga tidak akan jauh dari sifat yang ada pada tubuh Anda. Kenapa? Faktor cuaca, faktor makanan, faktor psikis, ya, ketenangan dia dari agama dia itu pengaruh semua. Ya. Adapun di antaranya, kalau Anda ingin melihat yang sifat dingin, ya, yang sifatnya dingin berarti sebaliknya. Kalau dipegang dingin tapi bersisik berarti apa? Dingin kering. Kalau dingin tapi banyak kelembapan berarti dingin lembab. Kalau dipegang dingin tapi dagingnya banyak berarti dingin lembab. Kalau dipegang dingin tapi kurus berarti dingin kering. Kalau Anda punya masalah dingin kering, makanannya jangan terlalu banyak dingin kering. Nanti tambah parah. Sudah dingin kering, banyak minum jeruk nipis. Tambah jadi dingin kering. Bisa-bisa rahimnya kering. Orang dingin kering, konsumsi daging sapi. Tambah dingin kering.
Ya, daging sapi sifatnya dingin kering, lemak gajinya sifatnya panas lembab. Ya, orang dingin kering, konsumsi dingin kering, bakal Anda kena masalah dingin kering berlebihan. Contohnya rahimnya kering. Taunya rahim kering gimana kira-kira menurut Anda? Nalarnya apa kira-kira? Kalau orang punya masalah dingin kering, seperti rahim dingin kering, gara-gara kebanyakan makan yang dingin kering, rahim jadi kering, apa yang terjadi pada rahim? Apa kira-kira? Kenapa? Yang lain dulu, nggak usah ngomong anak nih. Potensi besar memang dia susah punya anak. Berikutnya, haidnya sedikit. Ada yang lainnya? Ini para ulama laki-laki loh ya, menginfokan kepada Anda, kaum wanita. Ya, apa kira-kira? Coba Anda diajak berpikir sama para ulama. Apa kira-kira? Rahimnya menciut, betul. Tambah lagi, tambah lagi. Ya, ini jawaban mereka ya. Ciri-ciri rahim kering permisi ketika hubungan suami istri bakal terjadi perlecetan. Kenapa? Cairan pun nggak keluar. Ya, dari kelenjar Bartolini ikut kering. Nggak ada cairan pelumas. Rahim dalamnya juga mengkeret. Kelenjarnya nggak keluar. Kelembapan hilang. Karena kebanyakan keringnya. Kebanyakan keringnya. Kemudian dari mata. Ya, ini ilmu firasah tapi digunakan untuk mendiagnosa. Dari sini Anda bisa lihat, Anda yang belum menikah, mau cari pasangan laki-laki kayak apa, bisa lihat dari sini. Anda tipe panas, carilah suami yang tipe dingin. Kalau Anda panas, suami dingin, ya siap-siap. Ya, panas ketemu panas. Ya, bukan berarti ini suatu keburukan. Artinya apa? Harus dicerai, harus pasti nggak jadi. Nggak, bukan seperti itu. Ingat, orang apapun tipenya, kalau dia belajar ilmu agama, ini bisa dikendalikan. Ya, bisa dikendalikan. Seperti dia panas, pengen marah, tapi kalau dia ingat hadis Nabi, ini semua bisa dihilangkan. Dan itulah perjuangan, dan di situ dapat nilai pahala. Dari karakter dia, kalau muncul keburukan, ditahan. Ya, seperti dia ada laki-laki pengen marah sama istrinya. Istrinya baik banget. Ada satu kejelekan istrinya, suka nerocos. Ingat hadis Nabi SAW. Ya, la yafraq mu'minun mu'minah. In kariha minha khuluqan, kariha minha akhar. Janganlah seorang suami menceraikan, memutuskan, membenci istrinya gara-gara satu akhlaknya, tapi dia melupakan kebaikan istrinya yang begitu banyak. Ingat hadis ini, astagfirullah. Istriku walaupun dirinya kayak gitu, ya, tapi aku ingat kebaikan dia. Kalau aku sakit, aku dirawat. Kalau aku lapar, dimasakin. Ya, baju dicucikan. Dia nggak pernah nolak ajakanku. Ya, dia merawat anakku. Dia menjaga rumah. Ya Allah. Ini tipenya panas, tapi dia ingat hadis Nabi. Ini yang mengontrol dia. Makanya penting. Apapun tipenya, tapi Anda lihat, udah ngaji belum dia? Sudah berapa lama ngaji? Ngaji sama siapa? Bagaimana watak dia? Dia pelit apa enggak? Sama. Anda sebagai bapak ibu kalau nyarikan pasangan hidup, Anda punya anak perempuan. Punya anak laki-laki mau melamar. Atau dengan orang tuanya melamar. Tanya dulu, dia ini laki-laki pelit, bakhil apa enggak? Kalau anak Anda dicarikan suami yang bakhil, celaka bagi Anda dan anak Anda nanti. Nah, fa ini rahmanakumullah, jami'an barakallahu fikum yang perlu diperhatikan ya. Sekarang kita masuk apa tadi? Mata. Ya, kita masuk mata. Man adzamat aynahu fahuwa kaslan. Kalau ada orang matanya belok banget, semua terus nongol, biasanya pemalas. Ya, sudah. Kalau belok nggak keluar masih oke. Ini belok nongol nonjol.
Nah, kenapa? Banyak kelembapan. Kelembapannya numpuk, terlalu banyak air. Ya, terlalu banyak air. Makanya Anda lihat kasus glukoma, kanan bola mata. Kenapa? Banyak cairan. Makanya yang perlu diterapi apa? Cairan ini dikurangin, dikurangin, dikeringat. Juga bakal berdampak, otaknya bakal dingin. Kalau otak sudah dingin, diajak ngobrol nggak nyambung, diajak meeting ngelek, suruh hafalan Al-Quran, ya hanya separuh halaman, 1 jam nggak hafal-hafal. Ini kalau otak dingin. Ya kalau bawahnya dingin, dia bakal jadi laki atau wanita yang frigid. Nah, kalau pencernaan lemah, di antara sebabnya dingin, livernya udah dingin, lambungnya dingin, limpahnya dingin, jantung ikut dingin. Ya, nah ini sebagai bahan tadabbur. Wa man kanat ainahu ghairataini fahuwa dahiyatun khabithul jahl. Kalau matanya masuk ke dalam, kebalikan yang tadi nonjol, ini masuk ke dalam, kelihatan kecil banget gara-gara masuk ke dalam. Fa ini diantaranya apa? Jahl, ada kebodohan. Ya, hanya mendiagnosa. Masuk ke dalam, masuk ke dalam. Kalau pernah kasus, ya, Anda bakal dapat. Coba lihat di Google. Ini masuk ke dalam, masuk banget, hanya nongol sedikit doang. Tapi ingat, ini ilmu identifikasi orang klasik, bukan diagnosa pasti. Tapi mereka meraba-raba. Dari apa? Tajrubah mereka. Dan kalau ainya, ainuhu dhahibatun fitun dan ini matanya tidak kelihatan sama sekali. Tidak betul-betul kelihatan, banget nggak kelihatan. Sembunyi banget. Maka ini bisa jadi apa? Makar khabith. Bisa jadi orangnya punya banyak makar. Ya, Anda bayangkan, ya, Dajjal tuh matanya kayak apa? Dajjal matanya kayak apa? Jangan bilang matanya di tengah. Ya, itu hanya film-film yang mereka bikin. Matanya Dajjal ini aslinya ada dua. Ya, satunya apa? Seperti kismis, udah rusak. Yang satunya awar, bermasalah. Masuk ke dalam juga. So, ini termasuk ada padanya apa? Makar, sifatnya makar. Nah, kemudian adapun orang yang seimbang, ya orang seimbang ya biasa-biasa aja matanya. Kalau matanya belok, tapi nggak nonjol keluar, dia tipe panas. Belok, tapi nggak nonjol, tipe panas. Ya. Kalau nonjol banget tadi apa? Dingin. Ya, dan timbul malas. Baik. Yang berikutnya hajib. Seperti alis, ya. Kalau rambut alisnya tebal banyak, ya, tebal dan banyak, bisa-bisa dia bakal sering sedih. Iya katanya. Sering sedih. Kayaknya sudah nggak tahan mau curhat. Isinya apa sedihnya. Nah, kemudian kalau alisnya memanjang banget, ya, sampai apa? Sampai sadak. Sadak ini pelipis. Ya, maka ini bisa apa? Orang yang tayyah salaf. Ya, justru kecerdasannya kurang. Kemudian wakadzalika man kana hajibuhu yamilun min nahiyati al-anf ila asfal. Baik, kita lihat tafsirnya, takwilnya. Begitu pula yang tadi diartikan sampai ke sadak, pelipis. Begitu pula yang ke arah sudut mata. Itu justru apa? Disebutkan tayyah yaitu dolal. Ya, bisa dipenuhi
kebodohan dan apa orang-orang yang nggak bisa mengambil keputusan, ya bingung, bahkan termasuk sifatnya orang-orang kaum al-fasiq, ya. Fa ini diantaranya ya. Fa yang benar apa? Nggak terlalu tebel, nggak terlalu tipis. Dan dia apa? Nggak terlalu sampai ke ekstrem kanan, sampai pelipis, juga nggak terlalu turun ke bawah sampai sudut mata bagian dalam. Ya, itu yang mu'tadil, yang seimbang. Kemudian al-anf, hidung. Tarfu anfih raqiqan fahuwa muhibbun lil khusumah. Kalau hidungnya tipis, lancip banget, ya, hidungnya lancip banget. Nah, ini ada di antaranya karakter dia suka debat, suka debat. Sekali lagi, ini bukan vonis ya. Nah, hanya cara mereka karena terkait sama karakter. Wa kana anfuhu ghalidan mumtali'an fa huwa qalilul fahm. Kalau hidungnya tebel banget, dia pemahamannya lemah. Pemahamannya lemah. Kemudian jabhah, jabhah ini dahi. Wa man kanat jabhatuhu munbasitah la ghudun fiha fa huwa mukhasim. Jawab, ya. Adapun orang yang dahinya lebar, ya, kayak landasan kapal terbang, pesawat terbang, ya misalkan. Maka dia apa? Suka bikin masalah. Nah, wa man kana maqtab al-jabhah ma'ilan ila al-wasat fa huwa ghudub. Sebaliknya, ya, kalau lawan dari yang sebelumnya, maka dia apa? Ghudub, banyak marah, banyak marah. So, kemudian terkait dengan syafah, syafah ini bibir, wal fam wal asnan, ya, mulut dan gigi, termasuk lidah. Man kana wasi'ul fam fahuwa syuja'. Orang bibirnya lebar, mereka pemberani. Mereka pemberani. Dan ini masuk apa? Tipe panas. Tipenya panas. Wa man kana ghalidus syafah fahuwa ahmaq, ghalidut tab'. Kalau bibirnya membeli, maka ini ahmaq. Maka tabiatnya orangnya keras. Kenapa? Kurang cerdas. Orangnya kurang cerdas. Ya, sekali lagi kelembapan banyak. Dia bakal terlalu bersifat dingin. Kalau tipis, lebar, panas. Langsung saling lihat, ini siapa temanku nih. Tipis, lebar, panas. Tapi kalau mimble, kecil, tapi gede banget, ini sifatnya dingin. Kalau mimbelnya gede banget, semakin dingin, semakin apa? Kecerdasannya kurang. Nah, ingat ini bukan celaan, bukan makian, hanya cara membaca untuk menentukan tubuh sehingga apa? Digunakan kalau penyakit yang muncul apa, berarti terapinya apa? Lawan dari sifat dia. Kemudian telinga, terkait telinga. Orang yang telinganya besar, ya, telinganya terlalu besar, dia jahil tawilul umur. Dia kurang cerdas, tapi tawilul umur, umurnya lebih panjang. Tapi umur di sisi Allah, ajal di sisi Allah. Ya, kalau telinganya kecil, ya lawannya. Kemudian terkait dengan kalam, ucapan, nafas, dan suara. Nah, ini kebanyakan ini bisa kelihatan cepat nih kalau ini. Kalau suaranya berat, tapi keras banget, suaranya diangkat, maka dia pemberani. Dan dia tipenya panas. Ada ibu-ibu kalau ngomong suaranya menggelegar. Heboh satu masjid. Ini orang tipe panas. Kalau ngomong, suka mutus pembicaraan orang lain. Ini panasnya ekstrim. Nah, dan kalau ngomong, ya apa? Selalu tergesa-gesa. Ini tipenya panas banget. Ya, orang tipe panas. Ya. Kemudian dalailul lahm terkait dengan otot dan daging. Kalau ototnya keras, ya, kemudian dia dagingnya banyak,
Nah, kemudian dipegang panas, tapi panasnya lembab. Ya, kalau dagingnya banyak dan banyak kelembapan, panasnya lembab. Kemudian terkait harakat, gerakan. Kalau ada orang yang gerakannya lambat banget, berarti dia lemot dan tipenya dingin. Kalau jalan nunduk, kalau ngomong suaranya rendah, nggak bisa diangkat, lembut. Kalau jalan lama banget. Ini orang tipe dingin banget. Dan dia bakal jadi orang yang introvert. Orang introvert, kalau ada masalah, disimpan sendiri. Sekarang kita lihat contoh kasus nyata. Kasus ini, ya, kita praktekkan. Pernah di Surabaya kami dapati kasus suami istri setelah acara kajian daurah bersama beberapa profesor. Waktu itu ada konsultasi pribadi dan saya minta izin kisah ini untuk saya up, tapi nggak disebutin orangnya, sebagai pembelajaran bagi yang lain. Suami istri, si suami bawa istrinya pakai kursi roda, perutnya besar, kakinya besar, sambil membongkok gini terus, didorong sama suaminya, sambil bawa anaknya. Kemudian saya tanya, diagnosanya apa? Ya tumor dan kanker. Taib. Hobi makanannya apa? Hobi makanannya memang dingin-dingin. Lebih suka ikan, ya, banyak makan sayur, dingin-dingin. Dan kita tanya dia, kalau kita lihat modelnya, wajahnya, kalau lihat alisnya, parasnya, sudah kelihatan nih orang tipe dingin. Kalau ngomong nggak diangkat, nggak bisa ngangkat, lembut. Habis itu kita tanya, sejak kapan sakit? Sebenarnya saya sakit sudah lama, kata dia. Sejak kapan Anda mulai merasakan sakitnya? Ini sejak sama suami ini. Oh, oke. Saya tanya suaminya, Pak, si ibu ini lebih condong pendiam apa orangnya heboh, lebih pendiam? Saya tanya ke ibunya lagi, Ibu, ibu ini lebih introvert ya? Kalau punya masalah suka curhat nggak? Enggak, Tat. Sejak kapan ibu merasakan sakit ini? Sejak ya baru menikah sama suami saya, Tat. Oke, berarti penyakitnya gara-gara apa? Nah, jangan suaminya dulu salahin. Gara-gara apa? Istrinya memang introvert dan sebab dari luar suaminya. Oke, berarti ketemu di sini. Tumor kanker dia berarti gara-gara introvert dia, sedihnya dia, dari gara-gara ucapan dan tindak tanduk suaminya nggak pernah di floor, nggak pernah dirilis, bertahun-tahun. Baik, akhirnya dia cerita, iya Tat, saya itu tipe lebih pilih diem daripada buka front tengkaran. Setiap ucapan suami saya, ya saya telan, saya simpen. Tapi memang saya kerasa jadinya saya seperti ini. Nah, berarti Bapak sudah tahu penyebabnya sakitnya si istri adalah, iya Tat, saya Tat. Nah, dari sini Anda sudah ngobatin. Anda nggak perlu pegang suntik, nggak perlu pegang infus, nggak perlu pegang tensimeter, ya. Anda nggak perlu pegang herbal, alat refleksi, bekam, fasdu, jarum akupunktur. Anda pakai lisan Anda sebagai senjata obat bagi dia. Berarti Bapak sudah tahu penyebabnya adalah Bapak. Iya, saya memang gitu. Bapak mau bantu ibu nggak untuk bisa sembuh dengan izin Allah? Tentu, tak. Baik, kita sampaikan. Ibu ini nyimpen, sedih berlebihan, berlarut sampai akhirnya kena tumor kanker di rahim. Baik. Habis itu lanjutin. Ibu pertama harus ridho dengan qada dan qadar. Karena itu obat yang paling manjur. Kembalikan hati kepada Allah. Kedua, ya, ibu harus banyak baca Al-Quran. Ya. Dan Al-Quran itu bisa menghancurkan kanker dan tumor si ibu. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Quran diturunkan kepada gunung, gunung bakal tunduk
dia bakal hancur, apalagi hanya kanker rahim ibu. Itu sudah naik rasa harapnya dia. Bapak, jangan sakiti hati ibu lagi. Ya, siap Tat. Saya bantu insya Allah. Habis itu kita bantu terapi gerakan-gerakan untuk membantu sumbatan peredaran darah yang terjadi stuck di rahim buka. Ya. Kemudian pola makan. Pola makannya di-up dia. Karena dia sudah dingin banget, maka di-up. Di-up dengan apa? Makanan yang sifatnya panas. Makan sate kambing, sop ayam jago, sate kelinci, sate kuda, jahe. Tuh enak-enak semua. Ya. Dikodok yang tadinya sedih, dikodok dengan makan enak. Dengan Al-Quran juga. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah di Surabaya, kemudian waktu itu saya di resto kami di Mojokerto, sedang kunjungan ke sana sambil dialog ya dengan pengunjung, tiba-tiba datang 2 orang dengan anaknya. Tat, masih ingat kami nggak Tat? Kok lupa saya? Nggak ingat sama sekali. Karena lewat orang banyak gitu ya, jadi dimaklumi nggak ingat. Subhanallah, Tat yang di Surabaya setelah acara dauro. Oh iya, nah kursi rodanya mana? Alhamdulillah, sudah nggak pakai kursi roda lagi. Baru 2 pekan. Setelah itu lanjut nasihat terapi, ya memperbarui cara terapi, ditambah PR-nya. 1 pekan kemudian suaminya chatting. Apa ini ya yang keluar dari rahim seperti daging besar? Ternyata dagingnya keluar. Yang bikin benjolan tadi. Dan kakinya langsung kempes, perutnya kempes. Dengan izin Allah. Dalam waktu 3 pekan sudah membaik. Nah, sekali lagi rahmanakumullah jami'an. Ini hanya sebagai contoh. Ketika Anda tahu diri Anda panas dingin, Anda bisa identifikasi tubuh Anda, penyakitnya, dan Anda bisa cari lawannya, pasangannya. Ya. Kemudian berikutnya, orang yang lehernya pendek. Lehernya pendek. Ya. Unuquhu qasiran, man kana unuquhu qasiran jiddan fahuwa makar khabith. Kalau lehernya pendek, dagu sama tulang ini jadi satu, pendek banget gini. Ini biasanya punya sifat makar. Ya, punya sifat makar. Kemudian ada pun yang man kana unuquhu tawilan daqiqan fahuwa sayyah ahmak. Ada pun orang yang lehernya panjang banget tapi kecil. Ini apa? Sayyah, orang yang gampang teriak. Orang gampang teriak. Tapi apa? Ahmak, nggak cerdas dia. Ya, nggak cerdas dan bahkan dia penakut. Teriak tapi penakut. Man kana unuqu ghalidan qawiyan shadidan fa huwa qawi ghalib battash. Adapun kalau lehernya besar, kuat, ya kokoh, ya lehernya leher beton, ya, maka dia apa? Ghadub. Dia bisa jadi gampang marah dan battash. Bisa jadi dia zalim, banyak gampang mukul orang. Ya. Kemudian dalailu al-batan, di antaranya perut. Ya. Orang yang dadanya keras, dagingnya juga banyak, ya. Ini disebutkan ya dulu alal jahl, orang cerdas. Ya. Termasuk disebutkan, Anda tahu jantung panas apa jantung dingin bisa dipegang. Kalau dada kiri Anda tempat jantung dipegang panas banget, berarti Anda sedang panas. Bisa Anda sedang panas gara-gara makanan, panas gara-gara Anda kurang tidur, panas gara-gara Anda dendam, bisa panas gara-gara Anda bisa berbuat maksiat. Ya, dipegang. Ini menurut Ar-Razi. Panas. Didinginkan ini apa? Zikir, sholat, banyak baca Al-Quran, banyak infak sedekah, ya, hadiri kajian-kajian, banyak istighfar, banyak taubat. Ya, karena perbuatan maksiat. Kalau panasnya gara-gara makanan, sebanyak minum kopi, minum jahe, makan bakso, sambelnya 10 sendok.
ya seblak, sambal, ya kemudian sate kambing, ini panas semua. Nanti pendinginnya apa? Nanti lauknya ikan daging putih, putihnya telur, daging sapi, nasinya ganti labu kuning, itu penggantinya. Ya, wah, badannya lebar, kuat. Ini termasuk panas juga. Termasuk panas. Termasuk yang banyak bulu di dadanya. Banyak bulu di dadanya. Begitu pula terkait lambung. Lambung juga ada 4. Ada panas, lembab, dingin, kering. Ya, lambung yang panas, dia ini ciri-cirinya haus, pengen minum terus. Itu lambung panas. Ya, kalau lambungnya dingin, dia makan tapi ngerasa cepat kenyang. Karena pencernaannya lemah. Karena pencernaannya lemah. Nah, ini contohnya. Kemudian eh, terkait dengan dhahr, punggung. Aradu dhahr yadullu ala syiddah wal kibr wan nakhwah. Kalau punggungnya gede banget, itu menunjukkan dia syiddah, orangnya kuat. Tapi hati-hati dengan sifat sombongnya, ya, dan mudah amarahnya. Kemudian katifain, bahu, ya. Kalau kecil banget, ya dulu ala qillatil aql. Sekali lagi ini nggak ada dalilnya ya, nggak ada dalil Al-Quran Sunnah. Hanya cara melihat karakter orang. Watak juga bisa dilihat nanti berlanjut pada penyakit. Kalau arid, bahunya lebar, jaudatul akal, akalnya bagus, cerdas. Ya. Kemudian dhira, ini dhira. Idza kana dhira tawila, kalau ininya panjang, hastanya panjang, ya, maka apa? Dalla ala nabil nafs. Dia ini uh, dikhawatirkan juga ada kibernya. Dikhawatirkan ada kibernya. Tapi apa? Dia cerdas. Ya, dia bisa termasuk apa? Yang cerdas. Termasuk yang cerdas. Kemudian idza qasarat adh-dhira jiddan fasahibuha muhibbul lisyarr. Kalau hastanya pendek banget, ini orang suka keburukan, suka kejelekan. Wal kaf layyinah, sekarang dari tangan. Kalau tangannya lembut, ya, lembek juga, ya, ini lembut, layyin, latifah, ya, menunjukkan apa? Suratul ilm wal fahm. Menunjukkan dia gampang menghafalkan maklumat, membaca cepat nyantol, ya, pemahamannya oke, kecerdasannya oke. Tapi tangannya yang fahisha, tangannya kasar, kemudian pendek, jarinya pendek, ini kecil semua. Dulu alal humuk, kebalikan dari yang tadi. Ya, kurang cerdas. Ya, kurang cerdas. Ini kalau saya lanjutkan ini gimana ya? Mau sampai mana? Ini coba ini disebutin tentang pinggul. Pinggul gimana? Kemudian disebutin tentang tanda-tanda orang pemberani, tanda-tanda penakut. Tapi kalau menurut saya, ya udah cukup Anda melihat dari suara, dari rambut, dari watak dia, ya. eh, Anda bisa tahu sifatnya dari hobi makanan juga. Orang hobi makanan panas, dominan wanita ini bakal panas. Ya, kalau makan bakso sambal 10 sendok ini panas nih. Hobinya panas. Nah, kemudian terkait suaranya dan penyakitnya yang muncul juga demikian. Bakal jadi lawannya. Ya, bakal jadi seperti yang apa yang sering dia makan. Obatnya jadikan lawannya sebagai obat. Kalau orang hobi makanan panas, tipenya dia emosian, kalau punya sakit mahnya bakal panas. Ya, obatnya untuk orang seperti ini balik lawannya. Kalau ada orang tipenya panas, hobi makanannya panas, sakit mahnya yang muncul bakal panas, berarti obatnya sebaliknya dari penyakitnya. Kasih dia, ya, nasinya diganti labu kuning, sagu, albina, beras porang, beras ubi ungu, ya, ya.
sagu juga, kalbina juga. Ini penggantinya. Kalau Anda pengen ngobatin sakit mah Anda yang sifat panas dalam hitungan 7 hari tanpa herbal, tanpa obat kimia, ini sudah jadi obat. Anda pilih protein hewaninya ikan daging putih, ikan salmon, ikan gabus, ikan patin, ikan pari, ikan kerapu, ikan daging putih. Ya, putih telur, dingin semua. Sayurnya pilih cerah-cerah. Nah, cari beringin. Buahnya dingin-dingin. Ya, buahnya dingin. Misalnya pepaya, semangka, melon. Itu sudah obat. Dan cepat sekali. Anda mengobati diri Anda dengan apa yang ada di rumah Anda. Ketika Anda sudah mengidentifikasi diri Anda, penyakit Anda, sifatnya. Apa? Cocok dengan hadis Nabi SAW. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Setiap penyakit itu ada obatnya. Kalau sudah obat cocok sama penyakit, akan sembuh dengan izin Allah. Di sini adalah isobah, kecocokan. Antara apa? Penyakit dan obat. Sekarang penyakitnya sifatnya panas. Cocok sama obatnya dingin. Akan sembuh dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini cara yang simpel. Tapi Anda perlu lihat sebab. Kalau sebabnya karena dendam, ya dendamnya diobatin. Sebabnya karena makanan, ya makanannya dibenerin. Ya, kalau sebabnya karena non medis, sihir, ain, jin, nasab, ya itu yang diselesain. Nah, ini rahmatullah, sehingga Anda bakal tahu ya sifat diri Anda, penyakit yang potensi muncul pada diri Anda, dan berikutnya Anda bisa menentukan terapi untuk diri Anda sendiri. Sampai di sini kajian kita. Selanjutnya mungkin bakal bisa lebih lengkap materi ini melalui tanya jawab. Dipersilahkan. Ini bukunya tebal banget. Kalau kita mau membahas, Masya Allah, ini banyak rahasia yang saya baca dari buku ini. Kadang buku yang lain lagi saya melengkapi. Disitulah kita bisa menyimpulkan sehat itu mudah sebenarnya. Ya, sehat itu mudah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Karena nanti silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang gagal ginjal kerabat Anda ya, ada di sekitar sini atau enggak ada? Baik, karena masih banyak pertanyaan saya tanya kepada Anda. Baik, Bapak ya, Bapak nggak ada masalah psikis, nggak ada? Beliau tipe panas, tapi ya, nyimpen dendam nggak? Nggak ada. Oh, baik, belum tahu ya. Baik, berikutnya, eh, Bapak ini, punten ya, nanti khawatirnya ke ranah privasi. Ada nyimpen sedih juga nggak sama si ibu? Nah, kadang kayak gitu, perlu dilihat. Nggak usah dijawab, ya. Khawatir karena masalah privasi. Perlu dilihat. Kadang ada masalah suami istri sampai gagal ginjal. Saya dapati beberapa kaum lelaki gagal ginjal, padahal pola makan saya dibanding dia kalah jauh. Lah kok kenapa ente gagal ginjal? Coba ada masalah nggak sama istri? Itu dia, Tat. Ya, saya stres sama istri saya sendiri. Itu bisa bikin gagal ginjal. Kenapa? Tenaga di ginjalnya sudah drop. Ketika tenaga sudah drop, pengapian drop, daya saring ginjal pun ikut drop. Nah, kalau kita lihat, seandainya anggap masalah ini nggak ada, Bapak nggak punya dendam, Bapak nggak punya masalah sedih, tapi ada yang mengiringi. Seperti apa? Kencing manis, darah tinggi, ya. Kemungkinan besar kencing manis dia bersifat panas, ada iringannya darah tinggi. Kalau kena gagal ginjal juga, berarti gagal ginjalnya gara-gara makanan. Bisa jadi gagal ginjalnya, pencetusnya,
kekentalan darah terlalu tinggi. Kolesterol tinggi, gula darah tinggi, asam urat tinggi, ya, kemudian darah kental akan menyebabkan ginjal daya saringnya lemah. GFR turun. Akhirnya harus cuci darah. Nah, maka Anda perhatikan. Kalau konsepnya gara-gara makanan, berarti makanannya dirubah. Nanti untuk membantu kasus seperti ini, bikin rendaman gandum utuh. Ambil satu genggam, direndam air 750 mili semalaman, ya. Kemudian besoknya airnya saja yang diminum. Ya, pagi bikin lagi, diminum sorenya. Diminum sorenya. Kemudian hentikan makanan-makanan yang tambah memperparah tensinya naik, memperparah kadar gulanya naik, memperparah kekentalan darah naik. Seperti apa? Gorengan stop. Ya, santan stop. Ya, ayam, bebek, kambing stop. Sayur warna gelap di stop. Durian stop, nangka stop. Ya, nanti ganti pendingin. Kalau bisa, kalau mampu, stop yang panas, ganti yang dingin. Kalau nggak mampu, panasnya dikit aja, yang dingin dominan. Misalkan panasnya kasihlah rumus 30%, pendinginnya 70%. Contoh kalau nggak bisa meninggalkan panasnya, misalkan dia masih pengen makan nasi, baik nasinya 30%, pendinginnya 70%. Pendingin dari lauk hewani, ikan daging putih, ikan kerapu, ikan gabus, ikan salmon, ikan patin, ya, ikan daging putih pokoknya. Kemudian ditambahi sayur. Jadi pendinginnya lebih dominan. Sayurnya apa? Labu siam, misalkan. Ya, kalau bisa menstop panas semua, maka nasinya diganti pendingin. Sesekali diganti sagu, talbina. Ya, talbina ini sebagai apa? Sebagai pendingin, tapi dia sebagai tonik penguat bagi ginjal. Ini talbina, tepung gandum barley. Bisa juga pakai labu kuning, penggantinya nasi. Bisa juga pakai beras porang, bisa pakai beras ubi ungu. Ya, pendingin-pendinginnya. Ya. Kemudian kalau makan buah, buahnya yang pendingin juga. Buahnya yang dingin. Ya, seperti bisa pepaya. Nah, dan semisalnya. Kemudian jangan lupa, si bapak ya anjurkan untuk melangkah berjalan sambil menghentakkan kaki. Kenapa? Hentakan kaki itu sebagai fungsi jantung kedua, sekaligus hentakan kaki tadi mensupport darah ke ginjal untuk memperbaiki kinerja ginjal. Nah, itu yang kadang sering dilupakan. Orang sudah kena masalah ginjal, dia nggak gerak, salah. Nah, itu insya Allah ya. Kalau mau dibantu untuk memperbaiki sel ginjal juga, bisa Anda kasih, apalagi dia sifatnya panas. Bisa Anda kasih minuman berbahan dasar laut seperti gamat jelly, tapi Anda pilih yang 50%. Kandungan kolagennya tinggi. Kolagen inilah yang bagus untuk selnya ginjal nanti. Memperbaiki ginjal. Semoga Allah sembuhkan beliau. Ada pertanyaan lain? Wah, iya. Dan kalau itu dari sistem ada penyumbatan di kepala saya. Nah itu selama itu saya masih dan saya coba ini gimana caranya selain menggunakan
Punten, benjolannya tadi di mana? Penyumbatan di kepala. Penyumbatan di kepala. Setelah di-scan. Kanan, kiri, kiri. Plus, plus sorry, plus. Pencetusnya apa waktu itu? Dikatakan dokter. Terus hasil lab, hmm, hasil lab sebelum kena waktu itu apa yang sering tinggi? Ya cuma itu aja. Dari terus Oke. Ada masalah psikis juga? ya maksimum terus Ya, siapa yang udah ketemu di sini. Selesai dah. Gak usah panjang-panjang dah. Udah di sini kita konsen digali terus. Taib. Ibu asli mana, Bu? Orang tua asli? Aslinya mana? terus Bekasi juga. terus Oke. Taib. Ibu emosi sejak kecil sebelum menikah atau baru-baru aja nih? Oh, ketemu udah. Ketemu penyebabnya. Nah, nah, ini karakter berubah ketika berjalannya waktu. Ketika ada faktor pencetus. Pencetusnya apa? Suami. Ini harus dikumpulin dua orang nih. Suami istri harus dikumpulin untuk membantu pengobatan si ibu. Kan ada itu ada konten di IG kan, ada suami dipijitin sama istrinya. Masya Allah, kamu harusnya bersyukur ya ada istri yang bisa mijitin kamu. Alhamdulillah ada kamu. Sejak kapan kamu pusing? Ya sejak nikah sama kamu, saya pusing. Nah, wah, subhanallah, ini kayak gini-gini kadang apa? Kasus yang sebenarnya simpel dan mudah sekali ditangani. Caranya apa? Ajak si suami kumpul istri, ngobrol. Kita sudah tahu pencetusnya stroke-nya si istri gara-gara suami. Anda mau si istri ini mau diapain? Misalkan si istri darah tinggi. Ya pernah kena riwayat stroke dan hati-hati. Stroke kedua kali bisa jadi lebih parah. Kalau datang serangan ketiga kali lebih parah lagi. Anda sudah pernah kena, jadi Anda jangan lanjutin. Caranya gimana? Anda pertama ridho dengan qada dan qadar. Anda harus lebih banyak baca Al-Quran. Anda harus sering konsumsi makanan pendingin dibanding pemanas. Anda tidur jangan sering begadang. Anda jangan sering hobi-hobi makanan minuman Anda yang panas jangan sampai dilampiaskan. Kopi, jahe, dan seterusnya. Kurangin semua. Kemudian frekuensi Anda dendam dan marah kepada suami, kompres. Udah biarin easy going aja. Ya, wakafkan umur Anda untuk Allah. Ya. Kedua, terapi berikutnya untuk hati, usahakan ego Anda tunduk di bawah egonya suami. Itu yang paling berat. Kenapa? Surga Anda di rumah Anda. Kalau Anda kumpul dengan orang yang bikin Anda marah, disebutkan oleh para ulama, mata Anda bakal buta. Tubuh Anda bakal lemah. Ya. Kalau Anda kumpul dengan orang yang Anda benci, Anda bakal sakit. Makanya di antara terapi Ibnu Qayyim, melihat orang dicintai karena Allah, itu menguatkan hati Anda. Menguatkan pandangan mata Anda. Sebaliknya melihat orang dibenci, bikin mata Anda kabur, bikin badan Anda rusak. Jadi, biar nggak terjadi seperti ini, jadikan suami Anda orang yang enak untuk dilihat. Tundukkan ego Anda. Selama ego suami tidak menyelisih syariat, ikut sama ego suami. Ya.
Kalau suaminya nyelisih syariat, suami zina, silakan minta cerai. Suami mukulin Anda, nggak apa-apa minta cerai. Suami nggak ngasih nafkah, nggak apa-apa minta cerai. Suami mabuk, suami musyrik, suami nggak sholat, nggak apa-apa minta cerai. Tapi kalau suami nggak melakukan penyelisihan syariat, jangan Anda minta cerai. Anda sabar. Sampai Nabi bersabda, "Man talaba talaq min ghairi kunhu lam yara rahatal jannah." Barang siapa minta cerai bukan gara-gara alasan syar'i, dia nggak bisa mencium bau surga. Padahal bau surga bisa dicium dari jarak 40 tahun. Anda sabar, ya. Mau suami jengkolin, sabar aja. Ya. Anda harus sabar, ucapan dia, tindak tanduk dia, Anda sabar. Sabarin. Dengan cara apa? Tadi baca Al-Quran. Tadaburi diri Anda. Kenapa Anda nggak nikmat ibadah seperti dulu ketika Anda belum menikah? Rajin sholat malam, rajin baca Al-Quran, ya, rajin ibadah, rajin puasa. Kenapa setelah nikah Anda nggak merasakan nikmatnya? Pernah pertanyaan ini ditanyakan oleh para ulama, sebagian masyayikh, dia menjawab, syekh ini menjawab, jawaban wanita ini, datangilah hak kewajiban kamu atas suami. Niscaya kamu bakal bisa merasakan seperti kamu dulu sebelum menikah, merasakan nikmatnya ibadah. Ya, kalau ini nggak dilakukan, akhirnya akan merugikan dirimu. Nah, itu ya. Jadi Anda harus ridho. Anda harus ridho. Ya, ikuti ego dia selama nggak menyelisih syariat. Kalau Anda masih dendam, terkenal ya, wanita itu ahli sejarah. Disimpan terus. Ya, disebutin sampai kesalahan suami detail A sampai Z. Ya, dulu di mana, jam berapa, hari apa, bulan hijriahnya apa, sampai hafal. Nah, ini Anda lepas. Ya, jangan disimpan terus, udah lepas. Istri dulu pernah nikah siri, tat. Pernah nikah siri, tat. Saya dendam, tat. Gitu. Dulu, sekarang satu lagi kok. Ibu jadi satu-satunya kok. Nah, ini contoh saja. Nah, kalaupun sudah terlanjur, nikah lagi. Udah itu aja deh. Kalau kodok ada. Ridho yang kodok dan kodar, isi koin. Ya, sampai yang disebutkan tadi ngingkari atau menyelisih perintah Allah, silahkan Anda minta cerai. Kalau enggak menyelisih perintah Allah, jangan minta cerai. Sekali lagi, darah tinggi Anda, stroke Anda adalah efek dari hati Anda sendiri. Ya, banyakin baca Al-Quran, ikut kajian, ya, akidah, tauhid, tafsir, Anda bakal tenang. Ya, datengin makanan yang dingin tadi, Anda bakal tenang. Kemudian, kalau Anda nasihatin suami seperti ini kan susah. Nasihatin mungkin perlu pihak ketiga. Misalkan ajak suami selalu ikut kajian. Ya, kadang ada ustadz-ustadz yang menasihati secara nggak langsung materi kajiannya cocok mengena dengan dia. Ya, itu sudah obat bagi si suami untuk merubah dirinya biar nggak menyebabkan istrinya sakit. Ya, dan wanita ini bakal kawarir seperti gelas-gelas kaca. Hatinya lemah, fisiknya lemah. Dia gampang sakit, tapi ngangkat suara terus. Harusnya kalau lemah ya lemah, lemah lembut. Kenapa kita nggak boleh apa demo dan nggak boleh makar kepada pemimpin? Karena pemimpin punya kekuatan. Orang punya kekuatan, kalau dia marah, bisa mendolimi rakyatnya. Lihat Suriah, cukup pelajaran bagi Anda. Dan Anda lemah, laki-laki Anda pemimpin. Kalau Anda menasihati suami nggak lihat tempat, nggak lihat waktu, kalau suami marah, sudah hilang akal, berapa banyak wanita sampai dicor, dikubur hidup-hidup, dicincang. Kenapa? Sudah, setan sudah menguasai diri dia. Kenapa? Fisiknya lemah. Fisiknya dia kuat, Anda lemah. Ya, maka yang lemah ya harus tahu hikmah dalam menyampaikan nasihat. Ketika Anda seperti ini, Anda selesaikan dengan suami. Kalau ngomong sama suami, jangan ketika mau hubungan suami istri, lenyap tuh keinginan suami. Kalau mau ngomong sama suami, apa? Bukan di medan, bukan di apa? Di meja hijau, bukan. Tapi di meja makan. Masakin yang enak. Mas, gimana? Enak masakannya? Ya Allah, enak deh. Ya Allah. Habis berapa tadi, Dek? Oh, dikit kok, Mas. Masakannya butuh seni, Mas. Keikhlasan. Oh, Masya Allah. Mas, ada yang mau kau omongin. Nah, tuh ngomong. Aku ini, Mas. Katanya sana sih ada ustadz yang ngasih tahu sih. Aku ini kena stroke gara-gara psikis, Mas. Jadi aku nyimpen, Mas. Selama ini aku nyimpen gak berani ngomong. Ternyata ini salah, Mas. Nyimpen gak berani ngomong, tapi kalau ridho gak apa-apa. Nyimpen
Ya, nggak berani ngomong, tapi nggak ridho. Ini penyakit. Jadi ngomong. Jadi aku harus paksa ngomong, Mas. Gini Mas, kapan hari Mas itu ngomong ke aku gini? Aku nggak ridho sebenarnya Mas. Mas bilang, kok aku itu orangnya kasar. Nyelkit Mas, hatiku Mas, katanya. Jantungku ini Mas cuma 250 gram, tapi jantungnya Mas itu 350 gram. Iya Mas, berdada lebar, dadaku sempit tapi Mas. Tolong bantu aku obati penyakitku Mas. Nah misal, ya insya Allah itu aja jawabannya deh, nggak usah panjang-panjang. Ada pertanyaan lain? Mungkin terakhir saja pertanyaan berikutnya. Ya, mari Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, speech delay yang kurang fokus. Nah, Anda perhatikan, ada orang gelombang otaknya terlalu tinggi. Ya, gerakannya cepat, tapi dia susah ngomong. Ada orang yang otaknya terlalu lembab. Otaknya terlalu lembab, ya, di antaranya bisa diikuti tubuh dia lembab, kemudian dia susah ngomong. Kalau otaknya lembab, kasih dia apa? Di antaranya pemanas. Disebutkan Ibnu Qayyim, untuk memanaskan otak, bisa pakai kismis, kurma. Saya pernah coba, anak speech delay usia 4 tahun. Hanya bisa ngomong abi umi, tapi itu pun nggak jelas. Teman kami, salah satu DKI masjid, kemudian kami anjurin makan kurma, dia nggak suka. Kita kasih pilihan kedua, kismis. Seneng banget. Dibantu dengan Al-Quran. Si ibunya sambil ngelihatnya anaknya makan, baca Al-Quran, kalau capek pakai murotal. Dan kismis, menu pilihan kesukaan dia sebagai pemanas di otak. Makanan yang lembab, coklat-coklat, makan minuman instan, stop dulu. Setelah 2 pekan, ibunya ngelihat terus. Tiba-tiba dia ngomong, banyak ngomong yang sebelumnya nggak pernah keluar kata-kata ini. Suaminya datang, si bapak ini datang. Alhamdulillah, 2 minggu saja. Anak saya sekarang sudah banyak ngomong. Ya. Untuk bantu speech delay juga bisa difasdu, dikeluarin darahnya di belakang telinga. Juga bisa dikeluarin darahnya di bawah lidah. Ya, di bawah lidah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu ya. Sambil bantu dibacakan Al-Qur'an. Cukup insyaallah. Karena kami ada rute kajian lagi di Kalimalang. Jadi sepertinya cukup sampai di sini. Saya tutup atau Ibu tutup? Baik. Khulasahnya itu saja ya. Semoga apapun tipenya kita, mau panas, dingin, lembab, kering, tapi semoga Allah menjaga diri kita ya dengan taufiknya ya dan dimudahkan kita untuk mendapatkan ilmu dan mengamalkannya. Ya Allah sembuhkan kita dari penyakit medis atau non medisnya, akutnya ataupun kroniknya pada kita, keluarga kita, dan semoga Allah jauhkan dari segala keburukan, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Jika ada salah ucap dari saya, harap dimaklumi. Jika ada benar yang dari Allah semata, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.